Nah, kan kerekam. Aduh. Terlalu minum dulu teh botol. Meni aus, cok. Foto dari sini bagus tuh. Ya tapi gue nggak bawa kamera, mau gimana aja. Saya juga lagi nggak pakai baju bagus. Iya, itu aja. Sebenarnya bisa jadi model, cuma kayak mager aja. Nah, untuk kali ini lu kurang geseran, lu kurang geser. Kameranya aja digeser, susah Oh, iya banget deh, gue bener. geser. Wah, 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 wah. Yuk. Mulailah. Sapa? Aduh, capek Riz. Capek katanya. Ayo, sapa. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi para pendengar secara biasa. Mohon maaf ini yang sebelah ini agak lama, jadi balik lagi bersama saya Haris Abdul Fauzan. Goyang kan lu. Terus yang sebelah ini Fania, halo. biasalah, standar lah. Ya. Ya. Ke rambut dulu. Kita berdua lagi bobrok, sumpah gue kayak mamang-mamang anjir. Gue juga kayak habis kecebur got. Pertanyaannya adalah, mana ada orang kecebur got kulitnya putih? Itu sebuah pertanyaan yang harus dipertanyakan nih, karena dia kulitnya kayak mayat yang putihnya. Enggak juga sih. Nggak lu pale banget, nggak lu putih dan pale sih. Enggak, gue mulai menghitam karena gue naik gojek nih. Gelap. Katanya ini kulitnya menghitam katanya. Nih, kulit harus tenang, mohon maaf nih ya. Bukannya apa-apa. Ini udah mulai gelap karena naik gojek. Ini mah kena lampu aja pas di depan nyorotnya ke gue, makanya gue terang banget di kamera. Tapi lu off kamera nggak kena lampu juga putih ya kan? Makasih, it's a compliment. Nggak tahu sih gue nyebut itu as a compliment apa enggak. Gue mikir dulu tadi soalnya. Dasar Riz gak ikhlas lu. Agak-agak sih sebenarnya, agak-agak nggak ikhlas ya. Soalnya kayak ada banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk masalah ikhlas. Parah banget guys. Lah, emang semuanya harus ikhlas? Enggak sih. Kayak menerima lu hari ini di tempat gue juga gak ikhlas sih. Tuh kan? Tuh, nah aja gantung-gantungan di situ emang ada yang ikhlas? Apa sih ada yang nggak ikhlas? Ya, anjing tempat gua. Enggak itu aneh banget sih. Itu aneh banget. Tapi pokoknya ada satu teman kita tuh lagi pacaran. Mari kita kasih tunjuk ya. Nih. Tuh. Nah, tuh dia lagi goyang-goyang di ujung. Tuh. Sayang kita nggak bisa zoom soalnya gue lagi pakai lensa wide banget. Ih, lagi goyang asik tuh. Serasa dunia milik berdua gitu deh. Emang dunia milik berdua sih. Kalau lagi pacaran, gimana coba? Kalau nggak lagi pacaran kan ya udahlah. Teh miring kamera gue. Nah. Ya gimana nih ngomong-ngomong soal off cam? Apa off cam apaan? Enggak ya. Enggak. Udah balik lagi ikhlas lah. Emang topiknya bukan ngomongin off cam? Enggak lah. Oh, bukan. Hah? Ngomongin off cam? Kurang komunikasi nih Riz. Kita Iya sebelum memang mulai. makanya ini gue lebih suka dadakan karena pasti ada perdebatan dan itu perlu bumbunya. Ini kalau misalkan lagi brainstorm ide tuh gue nggak suka kayak meeting atau nggak kayak wow gue cuma kayak coba aja dulu bagus enggak gitu kan kayak ya udah. Ini kebetulan tadi udah ada yang masuk sebenarnya. Masalah ikhlas bro. Ikhlas lagi. Udah pas banget. Ada apa dengan ikhlas, Riz? Nah, udah lewat. Apaan sih? Nah. Aduh. Ini balik lagi deh. Kalau misalkan dia lagi di posisi di mana lu harus milih antara lu ngorbanin Kenapa jadi milih sekarang? Iya. ya kan ikhlasnya udah di drop ceritanya. Ya udah nggak jadi
Enggak, tapi nanti ada hubungannya kan. Misalkan lu di posisi di mana lu harus milih di idea yang menurut lu ideal, jadi idea of something lah. Di kepala lu doang nih adanya, tapi belum tentu terjadi di dunia nyata ya. Ini itu cuma ada di kepala sih sebenarnya. Atau lu kayak yaudahlah pasrah aja lah, nggak sesuai lah anjing, nggak sesuai lah sok atau go with the flow gitu maksudnya. Ya go with the flow, ngomongnya juga bisa. Ya gue sih ngomongnya ya tadi itu sih ikhlasnya, udahlah pasrah wae lah, ikhlasin aja apa sana aja. The idea of something yang menurut tuh kayak gue harus kerja sesuatu, atau kayak yaudah gue pasrah aja, nggak go with the flow per se, tapi kayak lu memutuskan kayak yaudah deh gue pasrah sama keadaan sekarang deh. Maksud gue kan ini kita tuh menurut gue ya di Indonesia ya, ini masa-masa dimana kayak lagi tengah-tengah nih antara, contoh masalah kerja deh, teman gue ada yang suka banget ke kantor, udah bete banget di rumah. Saya? Bukan. Oh bukan. Enggak, dia bete, pokoknya bete banget di rumah. Dia kayak milih, dia aja bakal bilang kalau misalkan kontraknya nanti diupdate dan dia full WFH, which is menurut gue mimpi kebanyakan orang, bisa kerja di mana aja kayak gitu ya, remote lah, dia bakal resign. Dan menurut gue itu kayak ya buat beberapa orang itu ideal, tapi buat dia itu enggak gitu kan. Jadi kayak yang kayak gitu-gitu tuh. Dia ngelepasin posisi idealnya. Oh, ya. I can say kayaknya pandemi ini merubah banyak banget cara pikir orang-orang terhadap idealisme sesuatu. Idealisme dari maksudnya kayak situasi yang menurut mereka ideal. Karena kan maksudnya diharuskan gara-gara pandemi gitu kan, dan kita juga nggak bisa, maksudnya uncertain lah pasti. Iya, uncertain benar. Cuman gue tipe orang yang masih berusaha fight with my idealism sih. Jadi lu despite gue juga punya sisi ya udahnya, tapi gue akan coba dulu sampai ideal gue nggak mentok, nggak masuk, baru gue ya udah. Jadi mentok, apa batasan lu ketika mentok? Mentoknya itu kayak di saat gue tahu gak ada yang bisa gue ubah lagi. Oh, berarti lu udah tahu, maksudnya di kepala lu udah ada batasan untuk ngerem lah kan. Ya udahlah gitu. Iya, di saat gue udah tahu misalnya kayak ini nggak berjalan sesuai dengan apa yang gue idealin nih gitu. Tapi bukan sesuatu yang bisa gue ubah juga. Contohnya misalnya kayak keadaan yang buat kita nggak bisa ke kantor gitu. Contoh, misalnya gue pengen banget nih ke kantor, pengen banget ke kantor, dan gue kayak I dream of working in office lah, lu tau lah Riz. Iya betul. Saya mimpi dia tuh jadi wanita karir, kayak blazer everyday gitu kan. Iya, that kind of maksudnya kayak dream job gue adalah being in office yang kayak gue bisa keren sekaligus hustle gitu lah itu ya. So iya banget, tapi kan itu idealisme sih. Iya. Terus kan kemarin maksudnya PPKM and stuff bikin kita nggak bisa berada di situasi itu kan. Dan pas itu juga menurut gue kayak mau gue apply for a job yang di dalam kantor juga gue nggak ngerasakan euforia gue berada di kantor gitu. Jadi untuk apa? Jadi pada saat itu gue mikir gue nggak bisa ubah apapun yang kemampuan gue. Untuk mengubah sesuatu nggak bisa. Masa gue mau ngubah pandemi kan nggak bisa juga. Untuk tiba-tiba gue mau WF, pokoknya gitu kan nggak bisa juga kan. Jadi di situ yang gue bisa pasrah. Gue di situ menerima keadaan. Baru di situ gue menerima keadaan kalau ya udah ini yang harus dijalanin sekarang. Nanti kedepannya kalau misalnya ada kesempatan untuk WFO gue baru apply. Makanya kemarin gue freelance. Nggak per se freelance sih. Nggak nih, ya. Tidak ada freelance gitu. WFH itu pernyataan yang lebih benar. Ya tapi kayak oke, gue setuju akan hal itu. Tapi kayak tapi kalau bisa milih untuk office, gue pilih office. Itu kan itu choice dimana lu kan bisa milih kan. Tapi karena nggak bisa gitu. Tapi kalau lu gimana?
ini terlepas dari office ya, ini apapun ini terlepas dari office ya. Gue emang kayak ini gue baru menyadari sesuatu sih, kayaknya tuh gue orangnya cukup keras sama idealisme, tapi gue nggak ngomong ke ini ke orang. Kayak orang nggak tahu apa isi pikiran gue, jadi kayak gue yang gini deh, orang ya udah kenal gue aja, ya udah. Kalau misalkan mereka nggak tanya, gue nggak kasih tahu. Gitu aja udah intinya. Karena gue nggak terlalu suka ditanyain. Apalagi sama orang yang kayak SKSD gitu kan. Ya orang SKSD kan kadang-kadang suka ya nyerempet nyebelin lah. Tapi jadi curhat, tapi kayak tapi maksud gue kalau misalkan di kepala gue tuh gue agak keras sama idealisme gue kadang-kadang suka stres sama hal itu. Kadang-kadang suka kebawa stres dengan having the idea of something, of situation, atau nggak even someone. Iya udah, jujur-jujuran saja itu bikin gue stres. Iya udah kayak ya udah. Gue menggelitik banget, sorry ya, gue geli banget soalnya, tapi gak apa-apa. Ya udah, tapi itu cukup bikin gue stres. Itu kan. Tapi Riz, tapi gue menurut gue lu orangnya beneran punya komitmen terhadap ke diri lu sendiri kuat banget sih. Maksudnya komitmennya dalam artian lu punya pandangan suatu pandangan tuh yang kayak lu pegang banget gitu. Emang. Dan itu susah banget untuk ngegoyangin Haris, susah banget nih. Karena kayak dia punya pandangan dia sendiri yang menurut gue agak susah untuk. Nah, coba kasih contoh satu yang menurut lo gue di posisi dimana gue nggak bisa ubah Haris nih. Gue susah banget dah ngajak ngomong ke Haris ini gitu. Kayak ngubah isi kepalanya gitu. Punya dana darurat. Punya kan lu, tapi gak di tabungan aja. Ya, di tempat lain. Nah, apa? Goyang. Ya udah apa-apa. Enggak, jangan itu dah, jangan itu. Yang lain. Yang orang kayak juga bisa ngerasain gitu. Apa ya, katanya ada. Ada tapi nggak kepikiran. Tapi kayaknya udah gue ya udahin deh. Oh, udah kayak. Udah gue nggak gedek. Coba. Apa ya? Apa? Coba ya? apa? Gue perlu dipikirkan dulu. Coba pikirin aja dulu tuh. Abis itu gue sambil meracau. Ya, tapi iya gue punya. Gue bukan belajar konsep sih. Gue nggak tahu lah. Gue nggak tahu yang dia tahu masalahnya. Ya udahlah, nggak tahu lah ya pokoknya. Tapi ada beberapa persepsi yang kayaknya emang susah mengubah Haris gitu. Tapi kalau diajak bertukar pikiran ya maksudnya gue mau. Gue ngobrol mau. Tapi kalau misalkan dia punya pandangan sendiri yang bisa. Tapi kalau gue ngobrol sama dia tuh punya pandangan yang gue nggak punya, dan gue punya pandangan yang dia nggak punya. Iya. Jadinya bener. Tapi kalau kita ngobrol, kita berdua end up punya pandangan masing-masing yang nggak bisa ke solve jalannya juga sih. Ya udah. Tapi ya udah gitu. Iya udah. Mau gimana? Ya udah. Tapi kan kayak kalau yang kayak gitu juga, it's not ideal for everyone menurut gue. Iya, itu lagi. Ini gue ngobrol sama Fanny yang punya dua ide yang berbeda, misalkan punya persepsi yang berbeda terhadap something lah, intinya apapun itu, misalkan kerja kayak, nah Fania cocok, dia maunya kerja di kantor, gue enggak, gue suka, gue gak terlalu suka karena capek buat gue. Kayak ya udahlah, lu kalau mau di rumah ya udah di rumah aja, kerja selesai, habis itu meeting seperlunya, itu menurut gue lebih efisien gitu, menurut gue. Tapi kalau misalkan menurut Fania kayak gitu, ya udah gue dengerin, habis itu kayak ya udah gue ajak ngobrol. Habis itu kalau misalkan dia ya udah begitu, ya udah gue gak akan paksa. Iya. Kayak tapi itu mungkin nggak ideal untuk semua orang. Menurut gue cara temenan kayak gitu, karena pasti orang kayak akan ngerasa ih apaan deh, kayak merasa ada kayak kok ada selisihnya gitu. Iya bukan selisih. Ada gap. Kayak merasa kok dia beda sih sama gue. Gitu. Padahal kan nggak harus sama gitu. Iya ngerti sih. Tiap tapi kalau gue dilihat sama teman-teman gue dibilang termasuk orang yang palingnya udahan untuk menerima sesuatu. Enggak ya. Menurut teman-teman gue yang lain iya sih kayaknya. Lu ya udahan di antara teman-teman. Oh. Ya.
Tapi menurut lu nggak ya udahan? Nggak terlalu. Menurut Haris yang lebih ya udahan dari gue. Nggak terlalu. Dia belum bertemu orang-orang yang saya kenal yang lebih kayak udahlah. Iya. Maksud gue kayak ya kalau di teman-teman lu kayak gitu ya udah. Maksudnya kayak mungkin teman-teman lu juga kayak lebih kencang atau enggak lebih kayak gue harus begini, gue harus begitu. Sebenarnya punya idealisme itu menurut gue penting karena ini gue lupa deh, ini kata-katanya Sohogi apa siapa ya? Aduh gue lupa, bukan. Pokoknya idealisme adalah kemewahan yang anak muda punya. Karena ketika lu tua lu nggak punya idealisme. Karena ya udah, lu kalau udah tua kan lu punya tanggung jawab. Menurut gue bener, kayak lu kalau udah tua di umur lu misalkan kepala 3 kepala 4 udah punya tanggungan lebih, lu udah sendiri keluarga, lu pengen ada mimpi yang lu pengen kejar, maksudnya mimpi keluarga ya, kolektif nih, keluarga nuklir, nggak cuma lu doang. Kalau misalkan lu doang kan ya udah sorangan wae anjing, jeung family atau nggak usah ngajak orang kan, maksudnya kayak kalau lu sendiri mah sok atuh sorangan. Terserah gitu, maksudnya kayak ada orang peduli nggak peduli juga bodo amat kan, itu kan lu yang kejar gitu kan. Tapi kayak menurut gue punya idealisme di titik tertentu penting, tapi gue rasa untuk bisa belajar sampai mana lu harus nge-push dan sampai mana lu kayak oke, ini nggak bisa, kayaknya perlu banyak belajar sih kita. Iya. Gue juga sebenarnya ngerasa kalau tapi it's a battle within myself juga kan. Pasti lu juga kan kayak a battle within yourself juga. Dan kayak apa ya? Hal-hal itu soft gue sambil nyari quotes yang tadi, gue takut salah. Oke, lanjut. Itu apa kayak gitu tuh sebenarnya soft skill sih ya, yang harus kita punya juga dalam artian pengendalian diri sih jatuhnya, nggak sih Riz? Intrapersonal, intra apa inter? Intra. Ya pokoknya pengendalian diri kita sendirilah gitu. Terus intrapersonal. Dan itu sebenarnya diajarin di agama gue juga sih, sebagai kayak salah satu buah-buah penting dalam menjalani kehidupan gitu. Itu kayak bentuk buah pengendalian diri, ada buah sabar, ada kayak gitu-gitulah. Kayak ada berapa macam buah, gue gak hafal sih. Iya. Ada di Alkitab tapi kayak gak gue hafalin gitu. Tapi salah satunya ada pengendalian diri, itu adalah lu tahu batasan diri lu sendiri gitu, kapabilitas dalam menjalani sesuatu, menerima sesuatu juga. Gue sering banget sih sebenarnya ketemu sama orang-orang yang suka banget marah sama keadaan gitu. Kayak dia ngerasa dia nggak bisa achieve sesuatu di satu titik ini. Terus dia malah marah, apaan banget sih anjing gitu. Kayak misalnya, apaan banget sih anjir COVID gitu. Bentar. Sorry, bukan Sohogi, Tan Malaka. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh para pemuda. Menurut gue iya itu tadi. Dan kayak tadi tuh pasti orang-orang yang kayak ambisius tuh Pak, orang-orang yang muda, energetik dan punya optimisme akan masa depan. Optimisme di kepala dia, bukan akan masa depan ya. Iya, tapi optimisme lah, setidaknya dia punya ide kayak wah nanti akan jadi ini, gua nanti kan begitu. Iya. Oh iya, pokoknya apapun itu lah, ekspektasi, optimisme. Iya, dan maksudnya bentuk pengendalian diri itu juga harus dalam ini sih, bisa kayak apa ya? Lu juga harus tahu gitu loh, Riz. Misalnya andai aja satu hari itu lu nggak mencapai yang lu targetkan gitu. Itu apa plan selanjutnya tuh lu tuh juga harus pikirin gitu loh sebagai manusia. Nggak hanya kayak membabi buta, gue mau ke arah situ, tapi lu tuh nggak tahu kalau misalnya tidak plan A, plan B, plan C atau kayak setelahnya gitu. Kalau menurut gue itu penting juga sih. Dan bukan yang marah sama keadaan ya, tapi lu harus mencari tahu what kayak make the most out of it gitu. Kalau gue malah kayak iya itu bisa juga benar, bukan benar, kayak bisa salah satu caranya lah. Bukan salah satu cara sih, lebih tepatnya kayak itu bisa dilakukan double. Nah itu double. Nah tapi kalau misalkan ini gue kalau misalkan gagal nih, ya udah gagal aja, coba yang lain, either coba yang lain atau yaudah coba ulang, atau lu bikin jalan sendiri.
either way lu harus gerak. Ngerti gak sih? Kayak maksud gue kayak kesempatan datang memang, tapi kan beberapa kali juga ada yang dikejar, nggak mungkin itu nggak mungkin sama sekali lu cuma duduk diem di rumah tiba-tiba ada, nggak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Berarti lu percaya nggak sama kayak kata-kata gue orangnya go with the flow, Riz. Gue sukanya hidupnya go with the flow. Nah, gue tuh menurut lo definisi go with the flow tuh apa? Nah, gue kadang-kadang suka gue masih bingung, itu gue agak abu-abu. Karena ini Panji ya. Ini omongannya Panji ya, karena gue sering dengerin dia podcast dan gitu. Orang yang go with the flow doesn't know where to go. Karena itu poinnya ada menurut gue. Beneran ada, karena orangnya kayak misalkan dia selalu ngomong udahlah go with the flow aja, kayak gitu. Gue tahu orangnya, tahu itu. Kalau misalkan ditanya dia mau apa lebih spesifiknya, ya ntar lihat aja lah gitu, atau enggak ya ntar coba aja lah gitu, atau enggak apa. Sebenarnya kalau misalkan doesn't know where to go tergantung orangnya. Apakah dia emang kayak masih mempertanyakan nih gue mau apa sih sebenarnya gitu, atau dia emang udah tahu tapi ini kesempatannya belum ada aja, jadi kayak yaudah deh itu kesempatan itu akan gue kejar, tapi sekarang ini yaudah gue yang ada dulu di depan gue ambil aja, gue sembari belajar gitu. Jadi kayak gue masih agak abu-abu sih. Tergantung, misalkan ada orang ngomong kayak ya udahlah gue go with the flow aja, tapi gue akan tanya lebih lanjut sih, maksudnya kayak emang lu tadi pengen apa sih gitu. Kalau misalkan ya gue belum tahu, kalau misalkan dia jawab ya gue belum tahu, ya mungkin ya emang dia nggak ada, belum masih nyari atau nggak dia belum punya tujuan aja. Tapi kalau misalkan dia gue pengen ini sih sebenarnya, cuma kayak gue udah coba beberapa kali tapi kayak belum dapat, nah kalau itu kan emang dia emang ada yang dikejar tapi kayak belum ada aja nih kesempatannya. Berarti orang yang go with the flow tuh kayak belum ketemu jalannya lah, anggapannya kayak belum ketemu titik yang mereka mau kejar. Iya, pengalaman gue ngobrol, iya. Tapi apakah manusia hidup hanya untuk mengejar sesuatu? Anjir. Lu bisa nggak sih nggak perlu pakai kata anjay di akhir lu ngomong sesuatu? Iya gitu. Maksudnya gitu. Hai yang habis pacaran. Apakah manusia hidup hanya untuk mengejar sesuatu? Ya manusia mah hidup kan bukan. Manusia tuh pada dasarnya dari dulu tuh selalu gerak, on the move. Yang gue percaya adalah manusia itu makhluk sosial dan manusia itu akan selalu bergerak. Diam itu mati, menurut gue. Karena kalau misalkan ya zaman-zamannya manusia, bukan manusia purba ya nyebutnya, kayak zaman-zamannya ini deh. Manusia nomaden. Sebelum manusia settle, kayak diem. Iya nomad. Gue nggak tahu itu bahasanya manusia purba apa bukan ya hitungannya. Tapi kayak masih purba sih kayak Neolith something. Itu gue lupa lah, itulah gue lupa. Zaman-zaman sebelum ada pertanian kayak gitu-gitu. Itu kan manusia mah manfaatin kayak yaudah gue segrup bergerombol kayak nyari tempat yang emang fertile untuk bisa gue hidup sampai di waktu tertentu. Kalau nggak ada, kalau udah habis resourcesnya dipindah lagi, ya kan bentuk nomads kayak gitu. Tapi mereka selalu bergerombol beberapa kali ada yang banyak, beberapa kali ada yang sedikit gitu. Nah kalau gue percayanya kayak emang ada tujuannya. Dulu bertahan hidup saja, sekarang nggak cuma bertahan hidup, ngelanjutin kalau kata orang ya, ini kata orang, ngelanjutin legasi, bikin legacy untuk nanti, ya. bikin sesuatu apa yang lu pengen tinggalin lah, budaya. Tadi menarik sih, dia dalam mati, setuju sih. Karena ya kita juga punya sejarah manusia itu berevolusi dan kita pasti kedepannya juga selalu akan berinovasi gitu loh. Dan itu menurut gue suatu hal yang kayak amaze aja sih sebenarnya sama manusia bisa kayak gitu juga. Ya walaupun
menuju titik dimana harus ke tempat yang kayak inovatif itu pasti kayak perlu perjuangan dan gue self-focus. Lumayan. Tapi ini belakang gua agak gue ada di belakang kamera ini ada model majalah populer. Bagi yang tidak tahu, majalah populer adalah majalah dewasa, model dewasa tuh yang Go. Sekarang lagi ganti gaya. Najis. Gue lumayan self-focus serius sama itu tadi. Pagi sering diliatin gitu tadi. Najis tuh. Dia kayak telur ceplok gitu di situ. Iya tapi oke. Apa yang lo omongin mungkin bisa. Ini gue ngomong apa gue udah lupa. Gue mager jelasin, jadi kita lanjut aja ya. Gue mager ngomong 2 kali soalnya. Oke. Ya, tapi kalau misalkan apa ya, komprominya itu kan pasti kan akan ada selalu yang lu korbanin kan. Kalau apa yang lu korbanin, gini, gue yang sekarang masih gue tanyain adalah gimana gue tahu ini yang gue korbanin adalah ini yang gue korbanin untuk kesempatan yang gue pilih itu worth it ke depannya atau enggak. Itu tuh gue masih kayak abu-abu. Soalnya kadang-kadang gue juga kayak mikir, aduh nih kayak ini kesempatan bagus sebenarnya. Cuma kalau misalkan gue korbanin yang lain tuh kayak menurut gue yang lain tuh banyak ya. Yang pengorbanan kan gak cuma satu kan. Pasti ada beberapa hal yang harus dikorbanin untuk mencapai untuk mencoba sesuatu gitu loh. Waktu lah, energi lah, resources lah, duit lah, apalah. Bahkan kayak waktu lu bersosialisasi gitu, untuk lu punya teman gitu, lu berkoneksi, itu bentuk pengorbanan. Kayak demi lu mengerjakan sesuatu. Itu tuh kadang-kadang gue juga sembari melakukan sesuatu, kadang-kadang juga mikir kayak apakah gue bisa worth it gak sih, bisa payback gak sih ke guanya nanti. Itu tuh gue kadang-kadang gue juga saking bingungnya, gue kadang-kadang suka kayak malam-malam bengong aja, gue kayak anjing worth it gak sih sebetulnya. Tapi kan itu kan kayak pertanyaan semua orang kan, dan gue karena gue aja nggak bisa menjawab, gue yakin juga masih banyak orang di sana yang nggak bisa, susah untuk jawab gitu. Gue sendiri juga nggak tahu sih apa yang gue kerjakan sekarang worth it apa enggak. apapun misalnya kan yang kayak akan gue lepas atau akan gue kerjakan itu kedepannya akan berdampak apa ke gue juga nggak tahu. It was kayak Gue kurang fokus ya, mohon maaf. soalnya tepat di belakang kamera ya, jadi kayak gimana kalau lu di situ lagi aja. Iya. Atau enggak endingnya model style vlog lagi kayak kemarin. Iya. Gimana kalau lu di situ dulu? Enggak. Yaudah. Oke. Ini ngomong apa ya? Aduh. Ya lu bingung ceritanya. Lu tuh bingung kayak iya. Tuh. Belum kelar. Semuanya trial and error. Iya pasti sih. Hidup itu penuh trial and error. Bener, trial and error. Tapi apakah lu harus ngorbanin segitu banyak untuk idealisme lu? Untuk apa yang menurut lu ideal? Karena kan ideal kan cuma kayak yang menurut tuh kayak ini gue banget. Yeah, apa yang menurut gue banget itu tuh kadang-kadang langsung mempertanyakan apa gue harus kecilin ideal gue biar kayak gue coba-coba yang lain gitu. Ideal gue nih misalkan ya gue foto pakai analog buat apapun itu ideal gue karena gue suka. Tapi kan nggak semua kerjaan mau dengan itu kan, jadi kayak kadang-kadang gue gak harus udahlah gue belajar yang lain juga lah gitu. Menurut gue kalau misalkan nggak tahu ya, kalau misalkan di titik di mana kemarin gue baru baca ini di Instagram, jadi being versatile is key supaya lu bisa achieve a lot karena you are versatile kan. Iya, oke.
Dan itu jadi ini apa? Jadi itu ceritanya kayak dia ngomong kalau perusahaan Samsung itu apa ya? Dia pegang 17% GDP suatu negara. Buat Korea. Buat di Korea. Iya. Itu besar banget kan. Benar. Dan bahkan kayak Gojek aja cuman 1% dari GDP Indonesia gitu. Goto bukan Gojek. Iya. Sekarang udah merger. Iya, udah merger. Mau merger. Udah merger. Udah. Udah ya. Udah Okay. Goto sekarang. Udah Nah, Goto. dan kayak apa ya? Itu bisa terjadi karena Samsung punya variety of things dan mereka selalu berpegang sama core mereka untuk selalu adaptive tapi still do the best in every way gitu. Nah, oke. Iya. Jadi kayak lu adaptasi terhadap suatu hal karena untuk mencapai sesuatu, tapi pastiin di setiap sesuatu yang lu achieve, misalnya yang lu mau achieve, di setiap langkah yang lu ambil untuk mengachieve sesuatu itu lu tuh do the best gitu. Jadinya itu yang bisa bikin you go somewhere. Gua antara setuju dan tidak. Iya, itu ada poinnya. Tapi gue beberapa kali. Gue baru baca ini kemarin sih. Oh. Kemarin banget. Iya. Gue beberapa kali dengar lecture di mana ya ada orang ngebandingin. Ini ada orang nih yang bener-bener ya model-modelnya Elon Musk yang bener-bener ngorbanin segala hal, kerja 180 hours a week minimum. Itu dia ngorbanin banyak loh berarti. Orang kayak gitu tuh pasti bukan pasti itu kayak wah, gue gak ngebayangin orang kayak gitu bisa punya keluarga yang kayak ya keluarga biasa lah. Lu kerja 80 jam seminggu, itu 80 jam seminggu Terus tuh kayak goyang. iya ya tipis-tipis lah. Dia ngorbanin 80 jam seminggu kerja, abis itu lu kayak fokus dengan banyak hal. Jadi untuk mencapai kayak gitu kan lu butuh obsession kan, lu butuh obsession di mana? Iya. Kejar that idealism. Tapi yang balik lagi itu bukan untuk semua orang kan. Nah, apa ya, analogi lu tadi tuh itu tuh kayak model-model orang yang bisa segala hal kayak gitu kan. Yang kayak ibaratnya lu super banget lah gitu. Iya, lu apa lu gak ada lah, apa lu mau gua ada gitu lah, apa lu mau gua ada. Tapi kan balik lagi kalau misalkan lu kayak gitu kan berarti lu ngorbanin banyak hal yang mungkin menurut lu juga krusial secara personal gitu loh. Secara personal ya gue nggak tahu misalkan family time atau enggak friends ya kayak gitu kan, quality time gitu. Banyak orang yang mungkin kayak bisa gue bisa kok ngorbanin gitu, tapi banyak juga yang menurutnya aduh gue nggak bisa deh, gue emang ada harus quality time sama significant others gue gitu kan. Jadi kan kayak lu nggak bisa nge-push, lu nggak bisa bilang iya lu nggak bisa bilang benar dan tidak benar kepada idealisme tertentu gitu loh. Itu semua kan balik lagi ke ini nggak sih, Riz? Tergantung sikon. Bukan tergantung sikon juga sih, tergantung ini loh. Ya sikon mungkin salah satu. Kalau menurut gue tergantung gimana sih orang itu menghadapi pilihan antara dia mau ngejar idealisme dia atau ya udah dia hidup biasa tapi setidaknya gue bisa dapat secercah waktu di mana gue punya waktu buat diri sendiri, gue ngedevelop biasa dan cukup. Iya, biasa dan cukup. Itu dia. Biasa dan cukup. Atau berkelebihan tapi apa gitu. Bukan kelebihan lah gitu, kayak buat top 1% lah itu. Jeff Bezos, Elon Musk yang kayak gitu-gitu. Orang bakal gue aja ngeliat mereka gila, sinting kerja 80 jam kayak dan untuk kayak ngedemand sesuatu dari orang tuh itu gila sih menurut gue ya, nge-push diri lu atau ngedemand diri lu 80 jam. Mereka punya drive tertentu lah pasti yang Nah itu dia, nggak semua orang punya drive force-nya kayak gitu kan. Jadi kayak menurut gue agak gimana ya, agak kurang ideal, agak too good to be true. bener. Elon Musk tuh kayak kisah
too good to be true sebenarnya menurut gua. Kayak karena orang wah gila sih. Dia bisa bikin roket ulang alik reusable. Itu menurut gua aja tuh kayak anjing itu beberapa dekade sebelumnya nggak mungkin, itu udah nggak mungkin terjadi. Dia bikin, terus habis itu dia bikin mobil listrik, ya kan? Walaupun bukan yang pertama ya, tapi kayak dia yang bikin mass produce lah, making it mass produce gitu, yang orang-orang jadi kenal gitu. Itu kan udah kayak anjir, udah lebih dari apa yang orang-orang bayangin gitu loh. Lalu that kind of obsession and how they chase the idea. Habis ini hilang fokus lagi nih lihat orang berenang. Oh itu dia mau berenang ya? Oh iya dia mau berenang, tapi kita nggak bisa video. Bodoh. Nah kan gue cuma ngomong. Garis cuma duduk di pipa kan. Oh iya betul. Merenung. Dia lagi berkontemplasi. Sama kayak kita ini sedang berkontemplasi, tapi bedanya dia duduk sendirian, kita duduk berdua ngomong dan mungkin ngajak kalian untuk berkontemplasi gitu. Kayak ada yang nonton aja. Iya, kayak ada yang nonton aja. Jangan ada lagi tiba-tiba video kita viral. Itu aneh sih, gue langsung Itu private account aneh Instagram gue. Banget. Itu gue bakal private account Instagram gue sih kayaknya. Enggak. Gue nggak percaya itu akan terjadi. Who knows? Bukannya pesimistik, tapi gue being realistik. Iya sih. Iya kan makanya. But we never know, Riz. Iya memang, tapi ya udah being realistik aja. Iya, enggak lah. Nah itu di gue sekarang menerapkan itu sih. Gue punya idealism, tapi gue keep it real aja. Dimana kayak ya gue lihat aja nih di depan mata gue tuh dunia nyata gitu, maksudnya nggak cuma ngelihat di dalam kepala gue doang gitu. Ya gue bisa nggak ngejar kayak gue pengen, maksudnya kayak punya what Elon Musk have gitu loh, that kind of abilities. Tapi gue nyadar diri gue nggak punya kapabilitas itu. Gue I'm not that guy. Emang itu rezekinya Elon Musk saya lah udah. Bukan rezekinya gue gitu kayak. Iya. Gila, itu bukan ide dia ambition loh, dia ngejar ambition gila. Sampai mati tuh orang, yakin gue. Sakit 80 Bahkan dia jam juga minimal. Tapi dia sempat ada love life, Riz. Iya, tapi kan ya sekarang aja dia Iya sih. nggak stable. Maksud gue kayak itu udah hampir Iya sih, itu beneran yang too good to be true sih. susah gak sih? The true definition of too good to be true. Kayak contohnya gini, si Taylor Swift aja. Kayak dia kan ambitious banget tuh sebelum masalah dia yang sama Kanye West, sama yang ya itulah masalah dia yang di Grammy bukan sih? Iya. Dan Iya. semuanya itulah. Maksudnya kayak Iya. sebelum dia jadi yang kayak dia dibilang ular gitu-gitu. Iya. Ya yang pecah banget pas itu, yang dia hilang gitu kan. Sebelumnya kan dia ambitious banget terhadap what she could achieve gitu. Habis itu dia take a break. What was her apa ya? Satisfaction. Entahlah gue mau ngomong apa ya. Lu ngomong apa sih? Bahasa Indonesia aja gak sih? Gue kayak susah juga ke bahasa Indonesia tapi gue tahu. Tunggu. Ngomong ribet pakai bahasa Inggris. Betul. Apa maksudnya apa pengorbanan dia back then itu apa sih, kayak dia beneran take time buat stop beberapa tahun gitu. Apalagi kena pandemi juga. Terus tahu-tahu dia punya pacar diam-diam juga gitu. Jadinya itu juga yang kayak dia sacrificing musik dan fame-nya dia sebentar untuk dia punya love life yang stable gitu loh. Karena sebelumnya kan dia pindah terus kan. Terus kayak sekarang dia punya yang stable, terus dia baru bisa bikin musik juga gitu. Ya walaupun nggak se booming yang gila-gilaan kayak yang lama, tapi ya kayak Adele aja lah yang hiatus 5 tahun. Iya, terus habis itu dia nge-gym. Habis itu dia cerai. Habis itu dia keluarin album yang gila banget tuh. Gak tahu. Iya, gak tahu sih. Bagus. Iya, singlenya bagus. Single bagus banget. Gue suka. Tapi kayak ya maksudnya dia bagus ya. Dia hiatus 5 tahun gitu. Jadi itu ada waktu juga sih yang di-sacrifice kayak. Ya makanya. Nah itu kan. Hidup itu perlu pengorbanan, Riz. Ya makanya. Haris sudah ngorbanin apa? Udah.
susah. Yang kemarin gue nggak jadi naikin btw. Gue sebelum ini ada Mana? yang di Blok M. Ya, Yang di itu Blok. ngomongin apa ya? Oh, itu ada isi-isi yang lumayan sensitif. Tidak terlalu Not safe for work. nggak not safe for work sih, tapi kayak Oh. takut. Guanya yang takut. Itu yang Haris belum bisa korbanin, guys. Iya. Pertemanan. Anjay. Tipis-tipis, iya. Ya gue bukan. Gue ada yang bisa gue korbanin sebenarnya. Yang gue korbanin tuh adalah isi kepala gue. Udah itu doang. Tapi kalau misalkan sisanya gue tuh agak mikir-mikir sih. Nggak usah senyum-senyum tuh. Kayak itu. Bacin namanya. Bacin tuh bukan ada hubungannya dengan Cina or something ya. Bacin tuh banyak cincong. Itu kadang-kadang orang suka nanya, bacin apaan sih lu, Riz, gitu. Dikira gue menyinggung orang Cina. Tidak. Oh. Bacin tuh banyak cincong. Coba cek di KBBI ada. Sumpah. KBB elektronik ya, bukan KBBI buku. Oh. KBBI elektronik. Gue cari bacin KBBI tak banyak cincong. Terus gue kayak, oh iya bagus. Terus plan lu apa, Riz? Maksudnya kalau ngomongin dari tadi ngomongin kayak driving force, ngomongin kayak Driving keikhlasan, ngomongin apa, go with the flow dan Gak usah segala kayak macam. interviewer lah. Gak usah kayak interviewer lah. Kalau lu sekarang gimana? Tuh kan, gak usah kayak interview. Gak cocok kan jadi interview. Gak cocok. Kayak ngobrol lagi biasa apa. Kalau dia, gue bisa sih ngobrol. Ya ngobrol lagi biasa. Tapi nanti gue ke spill. Spill apa? Udah gak apa-apa, spill aja. Oh, mau di spill. Coba apa? Perhen apa? Lu mau nanya apa sebenarnya? Dibalik gaya dia mempertanyakan, melontarkan pertanyaan seperti para interviewer yang tapi gagal. Itu tuh tersirat sesuatu. Apa plan ke depan lu, Riz? Lu habis ini mau ngapain? Maksudnya Konteksnya kan apa? Konteksnya apa? apa aja? Bisa percintaan, bisa karir. Ya gini, pokoknya masalah percintaan gue kompleks di luar. Nah udah, itu aja. Tapi nggak usah nengok lu, main HP aja. Tapi gue sebenarnya rela ngorbanin sesuatu. Pertemanan. Enggak, bukan itu. Pokoknya ada lah. Mengorbankan hati sendiri. Bisa dibilang seperti itu. Ya, nggak tahu dalam bentuknya apa. Tapi ya itu. Nah, Ya nggak usah- biasalah, Haris. Penakut. Udah. Ya bukan gini deh, lu udah kenal lama. Ini mohon maaf nih, gue udah Nanti nggak naik lagi nih yang ini. enggak, ini kayak nggak, bayangin aja ya, lu udah kenal lama, tapi lu kayak ragu-ragu, tipis-tipis agak susah kayak Loh, akhirnya yang kenal lama. apa yang kenal lama apa? Katanya yang kenal lama udah mau di drop. Belum tahu. Kan gue masih mempertanyakan. Dasar kontemplasi. Nah, kontemplasi tuh mikir. Ganti bahasa lu. Kontemplasi tuh mikir. Itu apa? Merenung. Oh, merenung. Kontemplasi tuh mikir dan merenung. Oh, merenung. Nah, apa? Pelin-pelan aja sih nyebutnya, bahasa lu sok keren, nggak ngerti. Lu mau apa sih? Hah? Lu apa sih, bahasa Indonesia jelek tau gak? Enggak, beneran nih gue bukan ngatain Fanny, tapi emang bahasa Indonesia jelek. Emang. Jelek banget. Mohon maaf. Memang. Iya, apa lu mau ngomong apa gitu? Dilema. Nah, dilema itu baru benar. Ngomong kontemplasi tuh. Haris tuh dilema. Pokoknya gue ada sebuah dilema gitu loh. Gue ada idealisme, bukan idealisme, gue ada the idea of someone gitu. Ya the idea of something or situation like. Tapi gue belum siap ngorbanin posisi sekarang karena menurut bukan karena gue invest terlalu banyak, tapi karena itu tuh udah jadi
hal yang valuable buat gue gitu. Maksudnya situasi yang sekarang udah jadi kayak dekat banget buat gue, jadi kayak gue agak susah untuk korbanin itu. Intinya itulah. Haris gak ada mau sama Haris, sosok idealis. Harusnya Masuk gak sih tadi gue lempar dia pakai sendal? Nggak tahu, nggak kelihatan sih. Yaudah lagi. Haris gimana sih? Kena mulu. Nggak kena juga, Riz. Ya gue emang gak pengen dia kena sih, itu dia Lempar lah HP-nya sekalian. enggak, mahal. Ya kan beli HP kan pakai duit ya, maaf. Kan kaya Elon Musk. Matamu, cok. Matamu, cok. Lagi iya. Judi lagi. Masih miskin. Ya pokoknya itulah intinya. Ya tapi masalahnya tapi gua setidaknya buat gue mikir kayak gue being realistiknya agak susah, bukan agak susah banget karena jauh lah. Udah mau ke toilet karena jauh banget lah intinya, jauh dari situasi yang ideal, bukan idealisme gue, situasi yang ideal untuk melanjutkan, itu aja intinya. Nah mungkin banyak dari kalian yang ya beberapa kali kalian posisi tersebut gitu, kayak ada ya lu mungkin suka atau enggak udah di posisi kayak Kesem-sem. bukan kesemsem lagi. Kalau kesemsem udah kayak masih kayak cinta monyet kayak gitu lah. Kalau kesemsem udah kayak PDKT gitu loh. Apa sih? Kan di posisi di mana lu udah develop something yang menurut lu itu udah valuable banget gitu, udah jadi significant lah intinya. Karena saking lamanya gitu. Tapi Udah kan, sebenarnya tinggal ditembak aja, Riz. nggak bisa. Tinggal dinyatain aja. Nggak bisa. Dia Nggak tahu bisa. bakal ditolak soalnya. Lebih tepatnya bukan orangnya yang nolak. Loh, Gue nyanyi apa tadi? nggak usah. Gue bikin palu merah hari ini. Udah, tapi oke. Enough about me. Let's get back to laptop dah. Mager gue soalnya. Udah nggak bisa gue. Kan gak harus ngomong tentang cinta, tadi kan gue juga nanya tentang karir. Karena kan udah dibahas dari awal. Oh gitu. Dia tuh gak cocok aja jadi interviewer. Pertanyaannya amburadul. Gue udah ke bawah suasana Haris ceritain tentang percintaannya. Ini mereka berdua tuh demen banget setengah mati ngecengin gue gara-gara Haris nih kenapa sih ngecengin ini Haris, karena gue jarang, gue hampir gak pernah gak sih? Jarang kan? Baru akhir-akhir ini kan? Hampir gak pernah. Soalnya Haris sih ghostingin orang. Gue ghosting. Enggak ghosting, apa ngedam orang. PHP. Itu masuk PHP gak sih? Ih, gue seriusan itu masuk PHP gak sih? Bisa. Kan lo memberikan waktu, perhatian. Ya agak. Ternyata. Iya agak salah. Emang Iya, gue tuh jujur aja agak salah di gue Tuh sebenarnya. kan. Karena Ternyata doinya. Maaf, aku gak bisa. gue Tai lu. itu gue yang ngomong kan. Iya. Bukan doinya. Oh iya, lu nya maksudnya. Iya. Malah Harisnya bilang, maaf, aku gak bisa. Lah, masalahnya gini nih, kalau misalkan kayak ini ngomong Kayak bobo mental. ngomong tentang Bercanda. Itu. Puas banget gue. Lanjut terus. Iya gini, itu ngomongin tentang situasi yang ideal. Itu buat gue sangat-sangat tidak ideal. Buat dia, gue datang di saat yang tepat. Buat gue, tahun itu enggak tahun itu bahkan. Tahun itu dan tahun setelahnya bahkan. Terus ini mah isinya sama kayak yang di Blue M, jadi iya, kita ngomongin ini juga.
cuma tipis-tipis doang. Oh, ya. Emang yang di Blok M kasar? Maksudnya? Itu lebih eksplisit. Oh, lebih cuy. eksplisit. Itu lebih udah kebawa capek kayaknya ya pas itu. Iya, gue udah kayak bodo amat lah. Gue ngomongin kayak apa. Ngobrol capek gua ngalur soalnya. ngidulin parah banget pas itu. Ya, tapi kayak gue pas di Blok M itu pokoknya episode nggak bakal dipublish lagi. Nah tapi ini sneak peeknya terhadap episode tersebut yang nggak akan gue publish. Dia ngomongin tentang posisi dia ya. Buat dia itu mungkin bukan ideal, tapi gue datang di saat yang tepat. Gue nggak sama karena gue lagi ada masalah. Masalah internal. Iya, jadi gue tuh tipenya balik lagi, gue orangnya tidak cerita ke orang. Jadi gue nggak mau bawa masalah ini ke orang. Kalau misalkan gue yain, gue jadi harus enggak. Gue jatuhnya kayak ada rasa bersalah ketika gue nanti ada masalah dan dia ini harus ikut-ikutan karena masalah gue. Kan ada aja kan kayak couple yang kayak ya dia punya masalah ke-drag sama ya ke influence. Buat gue itu sangat-sangat tidak ideal gitu. It's not. Ini berarti apa? Get into relationship when you are ready. Iya. Ya tapi kan itu juga bukan Idealnya semua orang. bukan ideal, bukan hal yang bisa didapetin secara mudah. Buat kayak gitu aja itu masalah perspektif aja nih kalau misalkan Iya sih. buat dia itu kayak ini kayaknya Menurut dia ready, tapi menurut lu nggak ready gitu. Iya, Itu aja udah beda gitu maksudnya. Itu udah kayak susah aja kayak gitu. Ini 20 menit yang ke belakang tadi itu sesi curhatnya Haris ternyata. Harusnya gue mempersiapkan pertanyaan curhat buat Fania, tapi masalahnya Fania kagak ada yang bisa dicurhatin, pacaran 4 tahun kan. Iya, lempeng soalnya, Wak. Lempeng wak lempeng wak. Tapi itu yang gue gak mau nyebut nama, gue gak mau nyebut daerah apapun itu, pokoknya gue gak mau nyebut nama. Gue cuma kayak gini, Fanny udah tahu. Apa? Ya kayak gue sama lu aja kan temenan. Oh nggak, Fanny gak mau PHP. Bodoh. Masa gue punya pacar gue PHP-in orang? Bodoh amat terus. Enggak lah, itu cuma teman. Haris aja suka menghiperbolakan sesuatu. Wah. Orang biasanya gue juga suka gituin lu kan? Enggak. Iya. Enggak lu dia nyari scapegoat. Enggak beneran. Kan guanya gitu. Kan dianya yang maksudnya gimana. Terus apa hubungannya sama gue? Ya lu kan nggak gimana. Jadi bukan salah gue dong. Enggak, lu cuma nyari scapegoat doang. Enggak maksud gue treatment gue sama. Tonton Fania mencari pembelaan. Bodoh amat. Enggak gini maksudnya. Kayak treatment gue ke semuanya sama. Maksudnya that's how I talk to you juga. Ya. Apa anjing? Enggak, ini beneran. Beneran kan? Maksudnya kayak Gue nggak tahu. Kan gue nggak pernah. kan gue screenshotin dulu. Ya screenshot kan tipis-tipis doang. Bodoh. Ya sama aja. Maksudnya kayak treatmentnya sama. Cuman kalau misalnya persepsi orang nangkepnya beda-beda ya terserah dia lah. Iya, gue bahagia banget deh. Gue di saat-saat seperti ini gue sangat-sangat bersyukur gue jadi mahasiswa komunikasi. Enggak gini. Kalau misalnya kayak treatment gue sama ke Haris kayak gitu sama aja juga. Yeah. Terus Haris nangkepnya gue PHP gitu. Itu salah gue. Itu gimana, Riz? Itu susah. Itu art of communication kayak gitu. The art of it tuh lu harus bisa kayak gimana caranya lu bisa make sure nih orang gak nangkep. Lu lempar apel dia harus dapat apel. Lempar apel dapat jeruk. Iya kayak gitu tuh. Kayak itu komunikasi tuh.
lempar apa dapat panci lah, Iya. lempar apa dapat rumah, kan nggak jelas. Tapi kalau gitu berarti gimana awalnya, kayak nggak usah expect apa gitu apa gimana? Agak susah karena kan ada di mana Ada lu- persepsi tertentu orang-orang. enggak, kalau lu mencoba untuk convey message tuh ada banyak hal yang harus di account sih. Misal ya kayak just like public speaking aja, intonasi, ekspresi yang kayak gitu-gitu tuh semuanya kan accountable, ya diperhitungkan saat lu komunikasikan. Itu juga sebenarnya jadi tools dimana lu bisa nge-emphasize apa yang gue lempar apel harus dapet apel gitu loh. Maksudnya kayak misalkan lu marah atau enggak gue pengen nyampe sesuatu, mau menyampaikan kalau misalkan gue tuh sebenarnya nggak suka, tapi kalau misalkan gaya badan lu kayak slouching, terus habis itu intonasi lu kayak segitulah, itu kan kayak orang Ada orang- body language-nya juga lah ya. iya semuanya maksudnya kehitung gitu. Jadi Kalau najak lu gimana, Riz? awal gelap gue sumpah lebih Body language-nya najak lu gimana, Riz? asli dari tadi datang nih Naja tuh pengen gue lempar dari balkon asli. Kan gemesin dia, Riz. Bukan gemesin aja, kayak nggak jelas nih orang ada apa sih hari ini, kata gue cicilan banget dah, apaan sih. Tuh, lihat mukanya, Riz. Nggak ngangenin, Riz. Asli gue pengen tenggelamin gue. Bibirnya nggak usah gitu, mau gue videoin lagi. Ada nanti gue tunjukin. Oh. Dia lagi ngeliatin HP terus gue. Kan aneh deh kayak. Aduh. Ya gitulah intinya. Ya sebenarnya bukan inti sih, itu sebenarnya tadi tuh masalah kayak idealisme, kondisi ideal mengorbankan sesuatu belum selesai, soalnya kita ngomongin ini aja kayak masih ada a hundred if not thousands of possibilities gitu loh. Ya udah, kita update lagi 5 tahun lagi. Sebenarnya itu bisa. Sebenarnya. Benar bisa. Kita update lagi 5 tahun lagi. Jangan 5 tahun lah, kejauhan, setahun aja. Kita update lagi setahun lagi tentang idealisme kita berdua. Nggak usah digituin, lu kayak pembawa acara gagal. Nggak usah lah, biarin aja. Kayak maksud gue kayak ya udahlah ngomong Kita lihat aja 1 tahun lagi. Udah usah. Jatuh. Kita lihat 1 tahun lagi. Jelek. Ya, tapi intinya seperti itu lah. Itu pertanyaan yang nggak selesai sebenarnya. Belum ada jawaban. Nggak akan ada jawabannya sampai kayaknya sampai mati. Mau dengar pertanyaan lagi nggak? Apa? Iya. Lanjut interview. Nggak, please jangan interview, jangan pakai bahasa interview dong. Pokoknya jangan pakai intonasi interview dan bahasa yang kaku banget dong, kayak ngobrolnya lah. Apaan lu nanya apa? Dalam 5 tahun lagi? Anda udah jadi Anda. Kata gue lagi interview kerja. Udah, sapa, udah cukup. Ya pokoknya itu ya. Jadi pada hari ini saya sudahi saja karena udah ya dengan Udah nggak sedikit kondusif. bumbu-bumbu curhat, semoga menghibur. Jadi kami cukupkan kali ini. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi para pendengar bicara biasa ya. Saya Greetings dari Jakbar. greetings dari apartemen Fania. Jadi kayak ya udah. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan sejauh ini. Makasih banget. Gua gak akan bagi ini kedua part, tapi kayak ya udah, makasih. Yang nonton lu keren sih. Yang nonton keren, gua harus akui. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua nggak tahu akan ngomongin apa, bawa siapa, terus sama kapan rekamannya, tapi tungguin aja, nanti di-upload juga kok. Nanti Bawa siapa sih? Kayaknya harus kehabisan temen sih kayaknya. bukan kehabisan temen nih, masalahnya mau ngajak ngobrol siapa? Oh sebenarnya gue ada Ya udah. nanti, tapi mau ngomongin kayak Ngomongin cinta. kamera sih, jadi kayak itu buat YouTube gue sih, bukan YouTube bicara Ngomongin biasa. cinta aja lah, Riz. Ngajak si Enggak, udah stop dah. Oke, jadi kayak balik lagi
Saya pamit. Kami pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Arsad Gifaluzan. Saya Farita aja, bye. Nyariin ini. Apa? Yoi, jangan lupa ditonton. Lah, udah gitu dong. Kemarin lama. Ayo latihan public speaking. Ayo cepetan. Laper makan babi aja, Riz.